Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Veronica, nomor absen 21, kelas MI2C. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi form processing dan form validation. Untuk yang pertama, kita akan membuat form. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai form. Form itu adalah salah satu fitur terpenting di sebuah web yang sekaligus paling kompleks karena melibatkan banyak hal, mulai dari perancangan form, desain tampilan, proses penerimaan data, validasi input form, hingga menyimpan data hasil form ke dalam database. Nah, untuk langkah pertama itu saya membuat larvel baru dan kemudian saya masukkan file bootstrap min.css ke dalam folder public CSS. Nah, untuk langkah pertama, kita buat untuk langkah pertama kita buat controller mahasiswa controller dengan cara mengetikkan PHP artisan make controller mahasiswa controller pada terminal seperti ini. Seperti ini, lalu kita enter. Nah, nanti akan muncul pernyataan sukses. Berarti di dalam folder app http controllers terdapat file mahasiswa controller. Nah, kemudian kita modifikasi menjadi seperti ini. Dan kita modifikasi web.php. Kita ketikkan root. Nah, selanjutnya kita buat form pendaftaran .bread.php pada folder view. Dan kita ketikkan kode program seperti ini. Ini merupakan kode program untuk menampilkan formnya. Nah, selanjutnya kita akses rootnya pada web browser. Dengan cara kita ketikkan dulu di terminal php artisan self. Kita akses di sini. Nah, di sini form sudah tersedia. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara mengirim data inputan form agar bisa diproses oleh Laravel.
Nah, di dalam tag form ini, saya menulis atribut action URL process form. Nah, inilah alamat pengiriman nilai form ketika tombol daftar tadi ditekan. Nah, jika kita coba menginputkan data, lalu kita klik daftar, maka akan muncul not found. Karena root dari alamat proses form ini belum tersedia. Untuk itu kita buat kita modifikasi lagi file mahasiswa controller dan kita ketikkan seperti ini. Nah, ini merupakan kode program untuk mengakses nilai form. Langsung saja kita coba. Sebelum itu kita kembali ke web.php, kita ketikkan root untuk mengakses proses formnya tadi. Lalu kita coba. Lalu kita klik daftar. Nah, di sini sudah muncul ya. Ini menandakan form kita sudah bisa diakses. Untuk yang selanjutnya, saya akan bahas mengenai post request dan CRFS token. Nah, kita sudah bisa mengakses nilai form, namun inputan form tersebut dikirim menggunakan metode GET. Metode GET sebaiknya dipakai untuk form yang mengambil sesuatu dari database, seperti metode pencarian. Untuk form yang mengirim data dengan tujuan diinput ke dalam database atau memiliki data sensitif, seperti password, sebaiknya memakai metode POST. Nah, kita coba modifikasi. File form pendaftaran www.php yang tadinya get menjadi post. Nah, kemudian kembali ke web.php. Di sini juga kita rubah menjadi post. Nah, jika kita akses root-nya di web browser, maka akan muncul pesan error. Hal ini disebabkan karena jika form dikirim menggunakan metode POST, Laravel butuh sebuah CSRF token. CSRF token ini adalah singkatan dari Cross-Site Request Forgery Token, yakni sebuah celah keamanan dengan cara mengirim form yang nilainya sudah dimanipulasi. Untuk itu, cara menggunakannya yaitu dengan menambahkan CSRF pada program. Nah, kita modifikasi file form pendaftaran. Nah, di sini kita tambahkan @csrf sebelum tag form berakhir. Nah, di sini kemudian kita kembali ke web browser. Nah, kita inputkan data. Nah, di sini sudah tidak ada lagi tulisan data yang kita masukkan tadi. Pada sebelumnya kita menggunakan get. Nah, di sini terdapat data yang kita inputkan tadi. Sedangkan jika kita memakai post, di sini sudah hilang. Nah, kita coba buka source code-nya. Nah, tadi yang kode program @csrf itu sudah berubah menjadi seperti ini. Nah, disinilah terdapat token yang berisi value berupa karakter acak. Inilah cara yang dipakai Laravel untuk menghindari celah keamanan CSRF.
Untuk yang selanjutnya, yaitu validasi form dari request object. Validasi adalah proses pemeriksaan inputan form agar sesuai dengan data yang kita inginkan. Misalnya, NIM harus terdiri dari 6 digit, nama tidak boleh kosong, alamat email harus sesuai dengan format sebuah email, dan sebagainya. Proses validasi di Laravel juga bisa dilakukan dengan banyak cara. Salah satu yang paling mudah adalah memanggil metode validate dari request object. Untuk itu kita modifikasi file mahasiswa controller. Di sini terdapat validate data, request validate. Nah, ini sebagai argumen dari metode ini adalah sebuah associative array yang berisi syarat validasi. Hasil proses validasi kemudian disimpan ke dalam variabel validate data. Nah, di sini maksudnya NIM harus terdiri dari 8 digit. Dan nama itu minimal 3 digit dan maksimal 50. Untuk email, ini harus menggunakan @. Dan untuk jenis kelamin, ini adanya P dan L. Nah, untuk selanjutnya, yaitu pesan error terpisah. Laravel menyediakan cara jika kita ingin menampilkan pesan error untuk inputan tertentu saja, yakni terpisah untuk setiap inputan form. Nah, untuk itu kita modifikasi kembali file form pendaftaran read.php agar pesan error tampil secara terpisah di bagian bawah inputan. Nah, kita tambahkan seperti ini, add error NIM. Nah, kita tambahkan di setiap formnya. Nah, di sini terdapat kode text danger. Ini maksudnya untuk mempercantik tampilan text error, yakni menggunakan kelas text danger bawaan Bootstrap agar pesan error tampil dengan teks berwarna merah. Untuk itu kita coba. Nah, di sini terdapat jenis kelamin field is square karena kita tidak mengisikan datanya. Seperti ini. Materi selanjutnya yaitu validasi kelas. Nah, proses validasi bisa juga dibuat menggunakan validator class, yakni sebuah VSet yang berada di Illuminate Support VSet Validator. Kelas validator dipakai jika kita ingin memiliki kontrol lebih terhadap setiap proses yang terjadi. Salah satunya membuat pesan error tersendiri. Nah, kita ubah dulu file form pendaftaran .php. Nah, kita tambahkan validator. Kemudian kita buat root baru pada web.php. Seperti ini. Seperti yang ketiga. Selanjutnya, kita buat metode proses form validator pada file mahasiswa controller.
Nah, kita ketikkan seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan metode validator make yang hasilnya ditampung ke dalam variabel validator. Variabel validator di sini akan berisi sebuah objek dari validator class. Sebagai argumen pertama dari metode validator make adalah hasil dari pemanggilan request all, di mana request all ini mengembalikan sebuah associative array yang berisi pasangan nama, inputan form beserta nilainya. Nilai-nilai akan divalidasi oleh validator class. Sebagai argumen kedua, di sini terdapat asosiatif syarat validasi. Penulisan array ini sama seperti syarat validasi pada contoh sebelumnya. Nah, di dalam teks ini kita bisa mengakses beberapa keyword khusus seperti atribut yang nantinya akan diganti dengan nama inputan form, size yang akan diganti dengan syarat jumlah karakter, serta max dan min yang nantinya akan berganti dengan angka maksimum dan minimum dari syarat validasi. Nah, sebagai contoh, jika syarat require untuk inputan NIM tidak terpenuhi, maka pesan error yang tampil adalah NIM wajib diisi. Nah, di sini juga terdapat perintah eval the files. Ini akan mengembalikan nilai true jika terdapat inputan form yang tidak lolos syarat validasi. Nah, jika yang terjadi, akan menjalankan proses redirect ke halaman root dengan perintah return redirect slash. Langsung saja kita coba akses rootnya. Langsung saja kita tidak usah mengisi dan kita klik daftar. Nah, maka di sini akan terdapat tulisan ini wajib diisi, nama wajib diisi, dan sebagainya. Coba kita kasih 5M. Nah, maka akan muncul nama minimal berisi 3 karakter. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.